Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak berpikir lebih dalam lagi kepada saudara-saudaraku yang merasa paling beragama dan merasa paling benar di dalam beragama. Beramal yang baik dan benar itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Mengikuti Al-Quran dan hadis yang benar ya lewat pemahaman para ulama. Ulama sedunia, terutama ulama terkemuka Al-Azhar, ulama Saudi, sudah diikuti oleh para ulama dari Yaman, Maroko, Sudan, Tunisia, Jordania, Malaysia, dan Indonesia. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan PPKM. Tapi saudara masih menentangnya. Ini sungguh aneh. Malah mempertentangkan antara takut pada corona tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada corona harusnya menjauh dari corona. Takut kepada Allah harusnya mendekat kepada Allah. Ya akhi, beribadah yang benar itu mengikuti sunnah Rasulullah dan petunjuk ulama. Rasulullah sudah memberi contoh tata cara ibadah dalam berperang. Ada persiapan memakai baju besi, perlindung diri, perisai, mikfar atau topi baja. Apakah Nabi itu artinya tidak bertawakal, tidak takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada musuh? Oh tentu tidak. Corona itu musuh kita yang nyata di hadapan kita, di hadapan mata kita. Maka kita harus menjauhinya, menyiapkan diri, menguatkan diri kita. Jangan menantang tanpa persiapan, tanpa perlindung diri. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kehancuran. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, firra minal majdzumi, firoroka minal asadi. Berlindunglah kamu dari orang yang mengidap penyakit menular, sebagaimana kamu menjauhkan diri dari seekor singa. Apakah itu artinya Nabi lebih takut pada virus penyakit daripada takut kepada Allah? Oh tentu tidak. Apalagi polemik yang dipertentangkan lagi. Justru di masa corona ini kan harus mendekatkan diri ke masjid, memperbanyak berdoa ke masjid, memakmurkan masjid itu wajib. Karena masjid diduga ada kerumunan dan tidak teridentifikasi siapa yang datang ke masjid, maka masjid sementara ditutup dan menggantikan ibadah di rumah. Ya akhi, Rasulullah SAW saat berperang itu meninggalkan masjid, sholat khauf di medan perang. Kita sedang berperang dengan corona yang tidak tampak wujudnya. Rasulullah SAW saat musafir tidak jumatan, menggantinya dengan sholat zuhur. Rasulullah saat hujan lebat menyuruh sholat di rumah, dan bahkan sholatnya bisa dijamak. Apakah Anda lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari para ulama yang lebih bisa memahami agama? Tentu tidak. Tinggalkan berbicara polemik politik dan ekonomi, itu urusan pemerintah. Hari ini di hadapan kita virus corona yang sudah nyata, jutaan manusia meninggal, ulama kita berguguran, dokter dan tenaga medis menjadi garda depan dan menjadi korban. Saudaramu, bapak, ibumu, anak-anakmu, tetanggamu pada meninggal. Rumah sakit sudah penuh, tidak muat lagi. Kurang bukti dalil apa lagi untuk membuka matamu? Ya akhi, mengamalkan agama yang benar itu harus mengikuti sunnah Rasulullah dan sikap ulama.
Ya akhi, ibadah yang benar itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Saudara itu mengedepankan hawa nafsu daripada ilmu. Saudara ini sekira hidup di zaman Rasulullah, pasti protes dan demo kepada Rasulullah atas ibadah yang tidak cocok dengan hawa nafsumu. Agama Islam itu diturunkan untuk menjadi solusi problem, bukan membawa problem dan membelenggu pemeluknya di muka bumi. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, kitab kuning itu untuk petunjuk manusia, untuk maslahat manusia, harus difahami untuk maslahat manusia pula. Jangan kamu baca teks harfiahnya, kamu baca teks lafalnya, lalu kamu paksa untuk dilaksanakan manusia di muka bumi. Ya akhi, saudara ini hanya hafal banyak teks secara harfiah, tapi tidak faham keadaan kahanan dunia, tidak faham keadaan kahanan bumi pertiwi tercinta. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, kitab kuning perlu digelar di bumi pertiwi agar bermanfaat untuk umat. Tidak hanya saudara hafal seperti teks yang masih rapi tersusun di rak buku perpustakaan. Mari kita ngaji kahanan seperti yang dicontohkan oleh Wali Songo. Mari kita ngaji kahanan seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari ngaji kahanan seperti yang dicontohkan, dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mari kita ngaji kahanan seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Mari kita ngaji kahanan keadaan seperti yang dilakukan oleh Gus Mus. Mari kita ngaji kahanan seperti yang dilakukan oleh Habib Quraish Shihab. Mereka semuanya memahami ayat Al-Quran, hadis Nabi, kitab kuning lebih baik daripada saudara, dan bahkan tidak bertentangan di bumi pertiwi ini, juga untuk menyelamatkan bangsa. Mari kita semuanya menahan diri, memutus mata rantai penularan COVID-19, mentaati fatwa ulama, mematuhi peraturan pemerintah. Semoga wabah corona ini segera sirna dari bumi pertiwi tercinta dan dari muka bumi pada umumnya, agar kita bisa segera beraktivitas kembali, bisa naik umroh, bisa naik haji kembali. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.